Alhamdulillah, di tahun 2021 lembaga kami mendapatkan program PKK tahap 2. Terasa istimewa karena berlangsung hanya 19 hari, sehingga dilaksanakan 8 jam pembelajaran. Lebih singkat waktunya daripada sebelumnya, tapi kami beserta peserta didik berusaha menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang program aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran dibutuhkan masyarakat sesuai dengan permintaan IDUKA. Dengan ini, kami beserta tim sukses mempersembahkan Best Practice PKK LKP FEC. Selamat menyaksikan. Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena lembaga kami mendapatkan kesempatan PKK tahap kedua. Program PKK saat ini lebih istimewa dari sebelumnya karena waktu yang singkat, hanya kurang lebih 19 hari. Maka pelaksanaannya 8 jam per hari. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga kami untuk menghasilkan output yang maksimal. Jenis keterampilan yang dipilih oleh lembaga kami adalah aplikasi perkantoran, sehubungan permintaan para peserta dan IDUKA. Di lembaga kami sudah memiliki web e-learning, maka proses rekrutmen calon peserta dilakukan secara online. Calon peserta mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun. Diberi waktu selama 5 hari persiapan untuk seleksi online. Materi seleksi online sebagai berikut. 1. Teori pengenalan dasar komputer. Yang kedua, wawancara tertulis untuk memahami bagaimana calon peserta itu memiliki motivasi, minat, bakat, dan tanggung jawab. Dan dari hasil seleksi nilai tes online di ranking, yang minimal nilainya 60 dinyatakan lolos seleksi online. Berikutnya, seleksi akhir wawancara dilaksanakan di LKP FEC untuk menentukan 20 siswa yang berhak mengikuti program PKK. Program PKK tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 yang jatuh pada hari Senin. Dilaksanakan di Aula Lantai 2 FEC, Jatinangor. Juga dihadiri oleh para instruktur, para peserta, penilai, dan Kepala Bidang PAUDikmas Kabupaten Sumedang yang membuka acara ini secara resmi. Jika tak kenal maka tak sayang. Pada program orientasi peserta dan instruktur, pertama para siswa memperkenalkan diri seorang demi seorang. Namanya, asal sekolah, juga alasan mengikuti program PKK. Kemudian, para instruktur juga memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan program yang diajarkan, baik itu programnya, lamanya, dan teknik pembelajarannya. Pembelajaran berlangsung selama 150 jam. Terdiri dari 1. Pendidikan karakter selama 2 jam. 2. Materi dari IDUKA yang meliputi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan, persiapan kerja, dan selling skill selama 4 jam. Yang ketiga, materi inti meliputi word processing, spreadsheet, presentation jumlahnya 144. Jadi total keseluruhan 150 jam pembelajaran. Metode pembelajaran terdiri dari 30% teori dan 70% praktek. Tahapan pembelajaran. 1. Berdoa sesuai dengan agama yang dianut para peserta. Yang kedua, ice breaking untuk menyegarkan dan fokus para siswa. Yang ketiga, presentasi oleh instruktur.
demo oleh instruktur, demo oleh peserta, kemudian dipencil. Maksudnya, siswa yang bisa menjawab pembelajaran yang sudah disampaikan, maka dia bisa langsung ke ruang praktek. Berikutnya, praktek dasar 1, praktek lanjutan level 2 yang menggunakan modul dari lembaga. Dan yang ketiga adalah praktek lanjutan level 3 yang bersumber dari soal UJK. Evaluasi pembelajaran terdiri dari 3 bagian. 1, evaluasi harian, 2, tryout, dan yang ketiga pemantapan. Penjelasannya, evaluasi harian adalah untuk mengukur progres pembelajaran harian. Yang kedua, tryout, biasanya dilaksanakan 3 hari sebelum PKK berakhir. Peserta mengerjakan contoh soal uji kom tanpa dibimbing oleh instruktur. Nilai mencapai harus 85. Jika kurang, wajib remedial sampai dengan nilainya tercapai 85. Biasanya 1 hari siswa mengerjakan 2-3 soal. Yang ketiga adalah pemantapan. Siswa mengerjakan contoh soal UJK per bagian dengan standar waktu antara 30-45 menit. Pemantapan ini dilaksanakan 5 hari sebelum uji kom sesungguhnya. Kesan saya selama mengikuti program ini sangat menyenangkan, menambah skill, membuat hal yang saya belum tahu menjadi tahu, menambah rekan, dan masih banyak lagi. Pesan saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah menyelenggarakan program ini. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapat pekerjaan dan menambah skill, sangat disayangkan jika kalian tidak mengikuti program ini. Terima kasih. Pesan saya sangat senang belajar PKK di sini. Berawal dari saya tidak tahu apa-apa, sekarang saya jadi tahu banyak ilmu yang saya dapatkan, mendapatkan banyak teman dan instruktur yang baik yang salah sabar juga mengajarkan kita. Pesannya untuk teman-teman semua di luar sana yang ingin mengikuti PKK ini, jangan ragu untuk mengikuti PKK ini karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua di masa depan. Kesan-pesannya, yang pertama, saya bahagia berada di PKK ini karena saya bisa mengikuti dari awal proses sampai akhir, terus bertemu dengan orang-orang baru, menambah pengalaman, menambah wawasan, dan juga bisa mempelajari hal yang belum saya ketahui sebelumnya. Pesan saya untuk PKK kali ini, mungkin waktunya bisa lebih dilamakan supaya kita bisa mempelajari lebih dalam materinya dan lebih mempersiapkan bekal untuk pekerjaan kita nanti. Terima kasih. Pesan saya setelah mengikuti PKK ini, saya dapat lebih memahami tentang aplikasi perkantoran seperti Word, PowerPoint, dan Microsoft Excel. Pesannya, dengan adanya program PKK ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kecamatan Jatinangor. Kesan saya bisa di sini di program PKK, saya bisa menambah ilmu. Kesan saya lebih luas dan bisa memanfaatkan kelebihan saya yang terbiasa di komputer. Kesan saya di sini, saya menjadi lebih paham mengenai aplikasi perkantoran serta memiliki banyak teman. Pesan saya untuk PKK kali ini, terima kasih kepada Kemendikbudristek dan terima kasih kepada instruktur yang telah mengajarkan saya. Terima kasih. Vokasi Kuat, menguatkan Indonesia.